Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau memaparkan tentang hasil penelitian saya. Saya buka dulu filenya. Ya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang melakukan pendidikan pelatihan dasar untuk golongan 2 CPNS TNI tahun 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman, nama saya Milik Malia. Untuk saat ini saya CPNS dari Kementerian Pertahanan dan saya ditempatkan di Denmabes TNI Cilangkap. Tujuan untuk pemaparan kali ini, saya ingin memenuhi tugas pendidikan saya untuk materi nasionalisme dengan WI-nya Bapak Suhendra SIPMM. Dan juga saya ingin mengajak teman-teman, yuk mari kita tingkatkan lagi kesadaran nasionalisme kita di dunia kerja, terutama untuk para ASN ya. Untuk nilai-nilai dasar ASN ada 5. Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi yang biasa kita sebut dengan aneka. Dan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjabaran tentang implementasi nilai nasionalisme, yaitu poin yang kedua. Peran ASN di sini ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan juga kesatuan NKRI. Ada kutipan dari Bung Karno yang pernah mengatakan, nasionalisme yang sejati, nasionalismenya itu bukan semata-mata kopi atas tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Jadi, kita harus timbulkan dulu nih rasa cintanya tersebut. Jadi apa sih nasionalisme itu? Mari kita bahas untuk implementasi nasionalismenya. Nasionalisme itu adalah pandangan atau paham kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran nasionalisme ini yang pertama mempererat persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menunjukkan sikap rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengakui persamaan hak dan kewajiban sesama, juga untuk mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran tentang kompetensi dasar pendidikan yang tengah saya jalani. Untuk ASN yang memiliki nasionalisme kuat akan menjalankan 5 sila yang di mana ASN ini harus memahami dan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Dari kelima poin Pancasila tersebut, ASN akan menjalankan pelaksanaan kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga apabila semua itu terlaksana, akan menghasilkan ASN yang dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme untuk menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Untuk materi pokok kali ini saya akan membahas 5 poin, 5 materi. Yang pertama mengenai nilai dasar Pancasila untuk sila pertama dan kedua, dan materi yang kedua mengenai nilai dasar Pancasila dari sila ketiga sampai kelima. Materi yang ketiga mengenai pelaksana kebijakan publik. Materi yang keempat ASN sebagai pelayan publik, dan materi yang terakhir ASN sebagai perekat dan pemersatu. Di materi pokok yang pertama, mari kita bahas mengenai implementasi nasionalisme untuk ASN dari sila Pancasila sila pertama dan juga sila kedua. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini ada nilai ketuhanannya, yaitu kita bebas memilih agama dan menjalankannya. Dengan mengimplementasikan nilai ketuhanan ini,
akan membuat setiap individu saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Sebagai contoh, apabila agama Islam sedang melaksanakan Idul Fitri atau hari besar, maka agama yang lainnya akan menghormati adat keagamaan tersebut. Begitupun sebaliknya. Lalu di sila yang kedua ada nilai kemanusiaan. Dengan mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam kehidupan ini, kita dapat menumbuhkan nilai kekeluargaan yang biasa disebut dengan perikemanusiaan. Untuk contoh implementasinya, kita harus peduli terhadap sesama dan saling membantu jika ada teman atau tetangga yang sedang kesulitan. Atau kalau di lingkungan kantor, apabila ada senior atau rekan sesama kita yang kesulitan, kita harus membantunya. Dan juga kita harus memiliki etika dan sopan santun. Untuk materi pokok yang kedua, kita akan menjabarkan nilai nasionalisme Pancasila dari sila ketiga sampai dengan yang sila kelima. Untuk sila ketiga ada nilai persatuan. Diimplementasikan nilai persatuan akan memberikan kesadaran bahwa manusia ini berada dalam keragaman dan golongan yang berbeda, tapi mempunyai keinginan untuk dapat hidup bersama dengan rukun. Dan implementasinya itu bisa bergotong royong, saling membantu, menyelesaikan pekerjaan di kantor. Atau contohnya, dokter yang menolong pasien. Kita juga tidak membeda-bedakan, baik berdasarkan etnis, agama, maupun budayanya. Tapi kita bisa saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Untuk nilai permusyawaratan, terjaminnya demokrasi yang damai dan mufakat, dan implementasinya yaitu kita dapat bermusyawarah memutuskan hal yang menyangkut kepentingan banyak orang, dan juga contohnya kita memberikan suara saat pemilu. Untuk sila kelima ada nilai keadilan. Dengan nilai keadilan ini membuat kita menghormati hak-hak orang lain, dan implementasinya yaitu kita menghormati hak orang lain dan berlaku adil agar terpupuk rasa nasionalismenya. Contohnya, pimpinan di kantor yang berlaku adil terhadap bawahannya dalam hal pemberian tugas, dan juga bisa memberikan peluang kepada orang lain dalam mencapai haknya. Untuk materi pokok yang ketiga, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dan sebagai seorang ASN harus memiliki nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Juga harus mengedepankan kepentingan nasional dibanding kepentingan sektorat atau golongan-golongan tertentu. Di materi pokok yang keempat, ASN sebagai pelayan publik. Karena sejatinya ASN itu adalah pelayan masyarakat. Jadi setiap ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga harus bersikap profesional dan juga berintegritas. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap ASN karena dengan integritas akan terjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan juga dapat memuaskan publik. Di materi pokok yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, juga memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Berdasarkan pemaparan mengenai nasionalisme tadi, apakah Anda sudah mengimplementasikannya di kantor-kantor ataupun di lingkungan rumah? Silahkan diperdalam lagi agar nilai nasionalisme kita semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.